Jongno-gu atau distrik Jongno berada di jantung kota Seoul dan menjadi area pusat pemerintahan dan perkantoran yang sibuk. Namun sebagai salah satu distrik tertua di Korea Selatan, distrik Jongno juga syarat dengan peninggalan sejarah dan seni budaya. Salah satunya adalah Kuil Jogesia. Berada di tepi jalanan utama kota Seoul, Kuil Jogesia seolah tersembunyi di antara deretan gedung tinggi berarsitektur modern. Berusia lebih dari 1 abad, Kuil Jogesia adalah kuil utama Ordo Joge Buddhisme Korea dan menjadi salah satu pusat kegiatan keagamaan Buddha di Korea Selatan. Kuil ini sejatinya berdiri sejak era dinasti Goryeo yang dibangun pada akhir abad ke-14. Sempat mengalami kebakaran hebat dan rusak parah, kuil ini dibangun kembali pada tahun 1910 di masa kolonial Jepang dan dinamakan Kuil Gakwangsa. Nama Gakwangsa diberikan sebagai penghormatan kepada para biksu yang mengupayakan pembangunan kembali kuil ini. Pada tahun 1937 dilakukan rekonstruksi bangunan kuil dan pemindahan kuil Tegosa dari Gunung Samgaksan. Kuil ini pun berganti nama menjadi Kuil Tegosa. Setelah Korea merdeka, gerakan pemurnian dilakukan untuk menghilangkan pengaruh Jepang, termasuk diantaranya upaya menghidupkan kembali agama Buddha tradisional. Kuil ini pun berganti nama menjadi Kuil Jogesia pada tahun 1954. Di komplek Kuil Jogesia, Aula Daeungjeon merupakan gedung utama yang menjadi tempat ibadah dan pusat keagamaan. Berhadapan dengan Aula Daeungjeon terdapat pagoda 10 tingkat segi 8 yang dibangun pada tahun 2009. Bagian luar pagoda dihiasi relief 8 Buddha, 8 Bodhisattva, dan 8 dewa. Kuil Jogesia buka 24 jam. Selain untuk umat Buddha yang hendak beribadah, kuil ini terbuka bagi siapapun yang ingin berkunjung, termasuk wisatawan asing. It's so incredible, and the fact that it's in amongst all of the city buildings, which are so modern and so industrial, and then to have somewhere so historic like this right in the center is so amazing. Yeah, it's so beautiful and just an amazing experience to visit. This temple is amazing. It was a surprise for us, and everything, so many flowers, the people, the energy, it's amazing timing having here. The architecture is astonished. So many details, and we learned a little about it, about how everything is made, and it's precious. Tak jauh dari Jogesia, hanya berjarak sekitar 200 meter, destinasi wisata populer lainnya di distrik Jongno adalah Insadong. Kawasan Insadong dikenal sebagai pusat belanja karya seni dan kerajinan khas Korea Selatan. Ada sekitar 100 galeri seni yang tersebar di jalanan utama hingga lorong-lorong jalan kecil di seluruh kawasan Insadong. Lukisan, seni kaligrafi, patung, keramik, dan berbagai karya seni lainnya yang merepresentasikan tradisi dan budaya Korea ada di sini. Tak ketinggalan deretan toko dan kios yang menjual beragam souvenir kerajinan khas Korea Selatan. Selain itu di Insadong juga ada banyak rumah makan tradisional dan rumah minum teh khas Korea. Bagi sejumlah wisatawan, selain menjadi destinasi belanja, Insadong menghadirkan nuansa tradisional di tengah hiruk-pikuk dan modernitas kota Seoul. Nampak happening di sini, sangat menarik. Nampak banyak dapat menunjuk Insadong ni salah satu tempat boleh menunjukkan kawasan maybe tradisional ataupun dia punya culture di Korea lah. Tapi kali ini datang memang untuk fokus untuk cari barang arts lah, untuk maybe boleh jadi kenangan untuk bawa balik di Malaysia. I love it. It's nice. Nama Insadong merupakan penggabungan dua suku kata, In dan Sa, yang berasal dari nama dua distrik di era dinasti Joseon, yaitu Gwaninbang dan Daesadong.
Dan pada era dinasti Joseon yang berkuasa pada tahun 1392 hingga 1910, Insadong telah menjadi pusat kegiatan seni. Di sini berdiri Do Hwaso yang merupakan biro pemerintah yang bertugas mengurus kegiatan melukis. Lalu pada tahun 1930-an, Insadong mulai berkembang menjadi kawasan belanja karya seni. Saat itu mulai banyak toko yang menjual barang seni dan barang antik dibuka di sini. Kini Insadong menjelma menjadi salah satu destinasi paling populer di kalangan wisatawan asing yang mengunjungi kota Seoul. Jalanan Insadong dan lika-liku lorongnya, serta deretan galeri dan toko benda seni menjadi representasi harmoni kehidupan modern dan tradisional Korea. Udah puas cuci mata di kawasan Insadong, jadi tadi udah jalan kaki sepanjang sekitar 700 meter. Dan kawasan Insadong ini menutup perjalanan saya di distrik Jongno. Ardina Kartikasari, Andika Marianto, Korea Selatan.